Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionanda Aprilia dengan nomor induk 1902311000046 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan teori perilaku produsen dalam pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan Perspektif Basic Values of Economic System Kapitalis guna memenuhi ujian tengah semester ganjil mata kuliah Islam dan Ekonomi. Pembahasan yang pertama adalah teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen atau teori produksi, di mana produsen yang rasional adalah produsen yang mempunyai tujuan untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya atau menekan biaya. Selanjutnya adalah teori perilaku produsen dalam Islam, di mana proses produksinya adalah sebuah proses mencari, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia lain dengan tujuan yang harus selaras dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah teori perilaku produsen menurut Muhammad Abdul Manan. Siapakah Muhammad Abdul Manan? Muhammad Abdul Manan merupakan tokoh ekonomi Islam yang lahir di Bangladesh pada tahun 1938, di mana pada saat itu Bangladesh masih termasuk dalam kawasan Pakistan. Muhammad Abdul Manan merupakan orang yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank 5 tahun sebelum pembentukan dari Islamic Development Bank atau IDE pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Menurut Muhammad Abdul Manan, proses produksi bukanlah proses penciptaan fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan sebuah usaha bersama untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah faktor produksi menurut Muhammad Abdul Manan. Yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan suatu faktor produksi yang telah diakui dalam ekonomi Islam, tetapi tidak setepat dalam arti yang sama digunakan di zaman modern. Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, dalahnya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan ini tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka, mengapa mereka tidak memperhatikan?" Faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Kekayaan suatu negara tidak dapat dimanfaatkan kecuali digali dan dijadikan sesuatu yang lebih berguna dan produktif oleh tenaga kerja. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan." Yang ketiga adalah modal. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka yang menyalahgunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat. Dalam Al-Quran, Surat Al-Haqqah ayat 30-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah berfirman, "Tangkaplah dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai panjangnya 70 hasta." Islam sangat melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Dengan cara ini, Islam menyetujui dua pembentukan modal yang berlawanan, yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi mendatang yang bertambah. Dengan demikian, memungkinkan modal memainkan peran yang sesungguhnya dalam proses produksi. Yang keempat adalah organisasi. Ciri-ciri khusus organisasi yang dapat diperhatikan untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam adalah yang pertama, ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Yang kedua adalah pengertian tentang keuntungan bisa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Yang ketiga adalah organisasi yang bersifat terpadu akan menghasilkan integritas moral, ketepatan, dan kejujuran dalam perakunan atau accounting. Yang keempat adalah faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikan lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.
Selanjutnya adalah prinsip produksi menurut Muhammad Abdul Manan dalam buku Islamic Economic Theory and Practice, yang artinya adalah prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis juga terdapat terseruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu teori perilaku produsen ekonomi kapitalis. Pilar ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah private property atau hak milik swasta, yang kedua adalah the invisible hand atau dibina oleh tangan tak terlihat, yang ketiga adalah individualisme ekonomi, dan yang keempat adalah free market competition atau persaingan dan pasar bebas. Kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis ada 3. Yang pertama adalah kelangkaan sumber ekonomi. Adanya kelangkaan sumber-sumber ekonomi, maka para ekonomi kapitalis melihat 3 pokok permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan, yaitu yang pertama, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan di antara warga masyarakat. Selanjutnya adalah pandangan tentang nilai barang. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai merupakan sesuatu yang paling penting, karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah atau kegunaan suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Yang ketiga adalah peranan harga terhadap kegiatan produksi. Mekanisme persaingan ekonomi menjadikan harga sebagai alat yang mengendalikan produsen dalam area produksi. Maka kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh ketentuan modal yang dimiliki para produsen, sehingga rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan modal akan terlempar dari area produksi dan akhirnya menjadi masyarakat pinggiran. Dan pembahasan yang terakhir adalah basic values of economic system. Basic values of economic system atau nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dalam perbandingan dengan sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama, ada nilai dasar kepemilikan. Sistem ekonomi kapitalis dengan tokoh ekonomi yaitu Karl Marx menyatakan bahwa kepemilikan individual, terutama kepemilikan terhadap alat-alat produksi, harus dihapus karena ini akan menjadi titik masalah dan membuat kaum proletari atau kaum buruh menderita. Sedangkan dalam Islam, sistem ekonomi Islam mengakui bahwa kepemilikan individual, dan Islam mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Yang kedua adalah nilai dasar kebebasan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya, maupun untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, dalam Islam kebebasan sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal tersebut direstriksi oleh hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur. Dan yang ketiga adalah nilai dasar keadilan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang berkompeten untuk menentukan adalah menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, hal tersebut menjadi otoritas dan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dari masyarakat, sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya. Sedangkan dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Dan yang kelima adalah nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Di dalam paham kapitalisme liberalisme, hal ini tidak terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka, persaudaraan akan dapat terjadi seolah-olah secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena berkat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Berbeda dengan ajaran Islam, kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon bantuan untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.